A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un wa qalu laula nuzzila alaihi ayatum mir rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayatnya 36 dan ayat 37. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir bersama Bapak dan Ibu di Lembaga Pendidikan Kursus Al-Quran di Islamic Center Surabaya untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan memahaminya, dengan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa beristiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayatnya 36. Ayat ini menerangkan bahwa yang akan memperkenankan seruan Allah adalah hanya bagi orang yang mendengar. Jadi ada orang-orang yang mempergunakan telinganya itu untuk mendengar dan mampu mendengarkan hal-hal yang baik, sehingga dari pendengarannya itu menyebabkan ucap, hati, pikir, perbuatannya menjadi baik dan bisa diikuti oleh orang lain.
Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Namun ada orang yang punya telinga, tapi telinganya tidak bisa dipergunakannya untuk mendengarkan hal-hal yang baik karena hatinya mati, karena hatinya sakit. Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 20, mereka tidak mampu mendengar firman-firman suci ini sehingga ucap perbuatannya selalu menentang Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kemudian dalam menghadapi seruan Nabi dan risalah yang disampaikannya, manusia terbagi dua, yaitu manusia yang hidup jiwanya dan manusia yang mati jiwanya. Sekarang disebut ada yang hati mati, ada hati yang hidup, ada jiwa yang mati, ada jiwa yang hidup. Manusia yang hidup jiwanya ialah manusia yang menggunakan akal, pikiran, perasaan, dan kehendak serta pilihan yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Dengan anugerah itu, mereka dapat melihat, memperhatikan, dan menilai segala sesuatu yang dikemukakan kepada mereka. Yang baik mereka ambil, sedang yang buruk mereka buang. Karena itu hati pikiran mereka terbuka untuk menerima petunjuk Allah. Bisa dilihat nanti di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, orang yang menerima petunjuk Allah. Mereka ibarat tanah yang subur, sedikit saja disirami air, tanah itu akan menjadi subur, dapat menumbuhkan tanaman-tanaman dengan mudah dan cepat. Nah, inilah hidayah itu seperti itu, Pak, Bu. Jadi kalau kita ini digerakkan sama Allah untuk menjadi orang-orang yang terpilih, maka jalannya untuk datang ke sini ini berbagai macam jalan, sehingga sampean ada kemudahan untuk bisa hadir di BCA Islamic Center ini. Ini karunia yang harus kita syukuri. Sedangkan manusia yang mati jiwanya ialah manusia yang tidak mau menggunakan akal, pikiran, perasaan, pilihan, dan mata hati yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Hati mereka telah tertutup oleh rasa dengki. Karena itu segala keterangan yang dikemukakan Nabi tidak akan mereka dengar dan perhatikan. Seandainya mereka dapat melihat dan memperhatikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan Rasul, dan pikiran mereka menerimanya, namun semuanya itu ditolak dan tidak diterima karena rasa dengki tersebut. Mereka diibaratkan seperti tanah yang tandus. Berapapun air yang dialirkan padanya, tanah itu tidak akan menumbuhkan tumbuhan yang ditanam. Nah, di tanah itu kalau kering, ya, walaupun bibitnya unggul, ditanam ya mati terus, gak bisa tukul gitu. Kelompok manusia yang kedua ini adalah orang-orang kafir yang kekafirannya telah mendalam sehingga tidak ada harapan bahwa mereka akan beriman dan mematuhi seruan Nabi. Maka Allah
menganjurkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beserta para pengikutnya tidak bersedih hati atas sikap mereka dan menyerahkan keadaan mereka kepada Allah. Allah akan membangkitkan mereka dari kuburnya di hari kiamat dan akan mengadab mereka sebagai balasan dari kekafiran mereka. Makanya kita harus berhati-hati mencari teman. Hati-hati, jangan sembarangan ya, nanti bisa-bisa diajak ke neraka nanti. Ayat 37. Ayat ini menegaskan lagi tentang sikap orang-orang musyrik yang sangat ingkar kepada seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kepada ayat-ayat Allah. Mereka meminta agar diturunkan kepada mereka bukti-bukti dan keterangan-keterangan tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagaimana yang pernah diturunkan kepada rasul-rasul dahulu. Mereka tidak merasa cukup dengan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran, padahal bukti dan keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah yang paling tinggi nilainya bagi orang-orang yang mau menggunakan akal, pikiran, dan mata hatinya. Mereka tetap menuntut agar diturunkan bukti dan keterangan seperti telah diturunkan kepada umat-umat dahulu, tetapi mereka tidak mau memikirkan dan mengambil pelajaran dari sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang menerima bukti dan keterangan seperti itu, serta akibat yang dialami oleh orang-orang dahulu, yaitu mereka dihancur leburkan di dunia dan di akhirat, mendapat adab yang pedih karena mereka tetap dalam keingkaran dan tidak memperhatikan bukti-bukti dan keterangan-keterangan itu. Orang-orang musyrik Mekah itu tidak mau tahu bagaimana kasih sayang Allah kepada mereka, yaitu mengapa Allah tidak menurunkan bukti dan keterangan seperti yang diturunkan kepada umat yang dahulu, agar mereka tidak dihancurkan di dunia ini. Dengan demikian mereka mendapat kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik, tetapi mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diturunkan kepada mereka, tetapi tetap ingkar dan membangkang. Sebenarnya Allah kuasa menurunkan apa yang mereka minta, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dia hanya menurunkan bukti dan keterangan. Dia tidak mau menurunkan bukti dan keterangan berdasarkan permintaan dan hawa nafsu orang-orang musyrik, apalagi bila permintaan itu adalah semata-mata untuk melemahkan dan menyulitkan Nabi. Inilah kisah-kisah umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan umat sekarang ini selalu membaca kisah-kisah para nabi dan rasul dan juga para pengikut-pengikutnya. Yang baik mari kita ikuti dan yang buruk mari kita tinggalkan. Dan marilah kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kejayaan selamat dunia akhirat kepada seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur
bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, para guru-guru kami, para pecinta baca Al-Quran di bumi ini yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.